para petani dari kelompok tani hutan gitu ya, yang terbukti ya sekarang ini dimanfaatkan oleh PKT HMTB di Karawang ini menanam sorghum. Ini bisa menambah fokus kita terutama dalam mencapai target swasembada pangan. Selain diversifikasi pangan juga swasembada pangan, dan tentu ini akan meningkatkan juga pendapatan para petani, terutama kalau nanti dari sorghum ini bisa lebih lanjut lagi hilirisasinya sampai kuliner kan, ya, dan juga yang lain-lain. Memang jumlahnya sekarang belum terlalu banyak, tapi kalau tadi potensinya bisa sampai 7 juta hektar, ya mungkin juga beragam variasi tanaman lain, hortikultura dan juga yang mudah-mudahan bisa ya tentu di pertanian, di kehutanan, dan kami di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, stakeholder para petani bisa memanfaatkan hutan ini sebagai lahan tambahan untuk berbagai macam tanaman yang bisa mendukung ke arah program pemerintah, yaitu swasembada pangan dan ketahanan pangan kita, supaya kita tidak tergantung lagi kepada impor. Itu intinya. Pak, open pertanyaan? Wah, ini aja, biar fokus. Biar beritanya kemana-mana dulu. Ya, Oke. cukup ya. Itu adalah support yang sangat luar biasa. Ya, untuk ke depan kita akan lebih mengembangkan daripada tanaman sorghum. Karena hari ini adalah kedatangan beliau untuk menghadiri panen perdana sorghum. Sorghum ke depan kita akan perbanyak, ditambah dengan hadirnya beliau memberikan support dan memberikan pemahaman kepada kita, ternyata sorghum itu banyak kegunaannya. Nah ini kan IPHT iya Pak ya? IPHPS. IPHPS ya Pak. Ya. IPHPS ini kan erat kaitannya antara pertanian dan wisata nih. Nanti kedepannya apakah Kaliwungu sendiri akan memadukan edukasi wisata dengan agrobisnis, atau seperti apa dengan kedatangannya Pak Menteri Kehutanan ini dan memadukannya dengan kebudayaan dengan adanya Menteri Kebudayaan Republik Indonesia ini Pak? Izin Pak. Siap, itu secara otomatis karena kita juga akan ingin membuat wisata edukasi ya. Yang mana edukasi untuk mengedukasi dari salah satu yang baru terjadi penanaman sorghum ya, untuk ke depan, dan tidak banyak tahu juga masyarakat ya tentang bagaimana sih cara menanam sorghum. Ternyata sorghum itu sangat mudah untuk ditanam, bahkan di areal yang panas, bahkan lebih bagus. Maka tadi Pak Menteri Kebudayaan menyatakan bahwa kalau sawah kekeringan dari 3 kali bisa 2 kali, tapi kalau sorghum justru kekeringan dia akan lebih bagus. Nah itu akan kita edukasi, makanya insya Allah wisata alam Kaliwungu sekaligus menjadi wisata edukasi ke depan. Oke, boleh digambarkan Pak gambaran tekniknya seperti apa rencana Bapak ke depannya Pak untuk membangkitkan wisata edukasi agrobisnis sorghum ini Pak Ya. di Kaliwungu? Ya tentunya dengan kesiapan lahan kita ya, IPHPS sendiri itu punya luasan tanah 1.544,5 hektar. Nah untuk di wisata alam sendiri di Kaliwungu itu kan hanya sebagian kecil saja, yang diperluas nanti itu untuk area pertaniannya. Nah disitulah teknik saya akan ngambil langkah program, salah satunya sorghum, kemudian ada juga jagung, kemudian juga ada singkong ya. Singkong yang memang pada umumnya masyarakat tidak tahu singkong. Itu singkong enak, bukan singkong pahit. Itu pencapaian satu pohon bisa 20-25 kilo. Yang rata-rata masyarakat yang sudah tanam dari puluhan tahun yang lalu itu hanya 5 kilo sampai 7 kilo. Nah ini ada yang lebih potensinya bagus lagi. Nah itu salah satu program ke depan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Oke, terakhir harapan sekali juga. Ya, harapan saya yang paling pertama ya seluruh masyarakat Karawang yang sebagai penggarap di PHPS, dengan kehadiran beliau berdua ke sini ini harapannya lebih semangat lagi untuk menggarap lahannya. Sedangkan di regulasi kehutanan juga sebetulnya itu bukan penguasaan, harus digarap. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran beliau ke sini berdua ya, dan ditambah ada sekjen juga hadir di sini, masyarakat penggarap yang tadinya kurang semangat menjadi semangat. Ditambah lagi
secara teknis untuk penanaman sorghum itu lebih mudah daripada tanaman-tanaman yang lain. Itu sih harapannya. Makasih Ya. Pak Haji, sukses selalu. Amin. Saya ke desa itu, kamu harus tanam dulu, harus makan dulu, konsumsi dulu, gitu loh. Kalau kita nggak konsumsi, gimana kita mau jualan? Ya toh? Jadi secara sederhana, jadiin beras, jadiin terus secara manual. Selama ini masih secara manual. Akhirnya mereka bisa dari keluarga kita dulu ya, dari keluarga makan RT, RW sampai akhirnya satu desa. Gitu. Jadi awalnya seperti itu sih. Saya bantu karena sebenarnya kita itu butuh untuk makan sehat. Terus pangan lokal juga. Kalau waktu-waktu kita nggak ada impor terigu, mau apa kita? Gitu. Jadi sebenarnya tanaman sorghum ini tanaman zaman lalu yang sekarang sudah nggak terkenal lagi, dan ini untuk tanaman masa depan. Karena untuk global warming ya, global warming kan butuh tanaman sorghum. Selama 10 tahun ini capaian penyebaran luasnya ini sampai mana aja, Bu? Wah, udah luas. Di Bali aja mungkin udah banyak, terus di NTB ada, di Jawa, NTT, terutama Timor Leste. Timor Leste. Timor Leste itu saya paling lama di sana. Timor Leste, karena kan mereka di Rabujan, gitu. Rabujan. Jadi emang apa ya? Ini saya targetnya mau untuk masyarakat yang emang butuh makan, gitu. Tapi udah mulai ke sini ya, saya coba untuk kelas menengah ke atas juga, karena kita butuh makan sehat. Terus ini kan dapat dukungan dan dorongan dari pemerintah. Nah, kalau boleh diceritakan, Bu, awal mula dilirik oleh pemerintah pusat itu gimana ceritanya, Bu? Wah, saya dari door to door ke Door to door, tempat sini. Ini loh makanan sehat, ini loh makanan sehat. Wah, enak ya, enak ya kan. Perjuangannya panjang ya. Gitu loh, perjuangan panjang. Ikut pameran sana, pameran sini, ya kan. Terus saya memang bantu untuk anak-anak autis. Jadi saya sering membantu untuk anak-anak sekolah SLB. Anak SLB saya kasih bantuan untuk, karena mereka butuh gluten free, makanan sehat. Gitu sih. Jadi ya itu, saya narsis aja juga. Ikut pameran, ikut pameran internasional juga. G20, pokoknya semacam itu pameran-pameran itu ikuti. Memperkenalkan sorghum. Makanya setiap, kan saya juga sering diundang untuk presentasi, gitu. Ya udah, itu aja sih sebenarnya. Sebenarnya intinya ini makanan untuk kita keluarga supaya sehat. Kalau kita udah sehat kan kita bisa ke RT, tetangga dan sebagainya, kan akhirnya kita bisa merambah ke seluruh Indonesia. Nah, singkat aja, Bu. Ini kan sudah dilirik oleh Makanya pemerintah bisa support ya, support di lahan, support di mesin-mesin, dan support juga untuk mengembangkan sampai dulu ke hilirisasi. hilirisasi. Nah, hilirisasi kan kita sudah kerjasama dengan Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional kan dia akan, ya dia selama ini membantu saya sih untuk apa, sosialisasi. Seperti itu. Dengan Ibu siapa nama lengkap izin? Saya Diana Widyastuti. Sebagai Saya punya PT namanya Surga Sorghum Sejahtera. Brand saya namanya surga. Makanya ini saya bilang tanaman dari surga. Saya punya tagline itu healthy food, healthy life, healthy earth. Kan untuk supaya bumi itu sehat. Berarti bukan hanya untuk pribadi personal, tapi Ya, untuk masyarakat dan untuk untuk bumi. kelangsungan hidup ya.